Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kerangka konseptual pendesain proses. Nama anggota yang pertama ada Aini Nur Hasanah dengan NIM 2021 030001, kemudian ada Ella Agustin dengan NIM 2021 030002. Kemudian ada Maya Ambar Adristi dengan NIM 2021 0314. Kemudian Husnul Khotimah dengan NIM 2021 0316. Dan yang terakhir Kelvin Fawaz dengan NIM 2021 0321. Latar belakang manajemen strategik. Manajemen strategik dipacu oleh perubahan lingkungan bisnis yang dihadapi oleh perusahaan. Dua karakteristik lingkungan bisnis yang memacu penggunaan manajemen strategik adalah yang pertama, lingkungan bisnis turbulen. Lingkungan bisnis turbulen menuntut manajemen perusahaan untuk mengamati tren perubahan lingkungan makro, lingkungan industri, dan lingkungan persaingan dengan cepat dan efektif. Yang kedua, lingkungan bisnis kompetitif. Lingkungan bisnis kompetitif membuat perusahaan dipaksa untuk bersaing di dua pasar sekaligus, yaitu pasar modal dan pasar komersial. Tipe perencanaan perusahaan. Tipe perencanaan yang digunakan perusahaan telah mengalami perkembangan pesat. Dari yang hanya mengandalkan anggaran tahunan, kemudian berubah menjadi perencanaan berbasis perkiraan, lalu perencanaan berorientasi keluar, dan sekarang perusahaan telah mulai menerapkan manajemen strategik dalam membangun masa depannya. Manajemen strategik terdiri atas 6 tahap utama berikut ini. Yang pertama, perumusan strategi dengan menggunakan SWOT analisis untuk kemudian dilakukan envisioning. Yang kedua, perencanaan strategik untuk mewujudkan tujuan dan visi organisasi. Yang ketiga, penyusunan program perencanaan strategik ke dalam program-program jangka panjang untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategik yang telah ditetapkan, beserta taksiran sumber daya yang diperlukan. Keempat, perencanaan laba jangka pendek dengan anggaran untuk menjabarkan program jangka panjang ke dalam rencana laba jangka pendek. Yang kelima, pengimplementasian rencana laba jangka pendek. Yang keenam, pemantauan untuk mereview kemajuan yang dicapai dalam pengimplementasian. Perusahaan memerlukan sistem manajemen untuk melakukan quantum leap ke masa depan. Perusahaan memerlukan sistem manajemen agar bisnis perusahaan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Namun hal tersebut tidak akan terwujud apabila sistem manajemen yang digunakan perusahaan tidak memotivasi personel untuk merumuskan langkah-langkah cemerlang dan besar, namun hanya langkah-langkah kecil dan berjangka pendek. Contohnya, 1. Sistem perencanaan yang hanya mengandalkan pada anggaran tahunan. Yang kedua, perencanaan laba jangka panjang yang tidak bersistem. Yang ketiga, sistem perencanaan menyeluruh yang tidak koheren. Konsep manajemen strategi. Pada dasarnya, manajemen strategi adalah upaya manajemen dan karyawan untuk membangun masa depan organisasi. Dari definisi manajemen strategi tersebut, terdapat 4 frasa penting. Yang pertama, manajemen strategi merupakan proses. Yang kedua, proses digunakan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi. Yang ketiga, strategi digunakan untuk menyediakan customer value terbaik guna mewujudkan visi organisasi. Yang keempat, manajemen dan karyawan adalah pelaku manajemen strategi. Tahap-tahap manajemen strategi. Seperti pada gambar nomor 1, personel melakukan mental creation melalui 4 tahap. Perumusan strategi, perencanaan strategi, penyusunan program, dan penyusunan anggaran. Yang kedua, personel melaksanakan physical creation melalui pengimplementasian dan pemantauan. Secara keseluruhan, proses mental creation dan physical creation dalam membangun masa depan perusahaan disebut manajemen strategi. Sistem manajemen strategi berbasis balance scorecard.
Sistem manajemen strategi berbasis balance scorecard adalah manajemen strategi yang dilaksanakan secara bersistem dan memanfaatkan balance scorecard sebagai kerangka dalam sistem perencanaan strategi. Sebagai akibat penggunaan kerangka balance scorecard dalam sistem perencanaan strategi ini, maka semua sistem sesudahnya dipengaruhi secara signifikan oleh kerangka balance scorecard tersebut. Perbedaan manajemen strategi tradisional dengan manajemen strategi berbasis balance scorecard. Yang pertama, orientasi. Manajemen strategi tradisional tidak berfokus kepada customer, sedangkan manajemen strategi berbasis balance scorecard berorientasi kepada customer. Yang kedua, tahapan. Manajemen strategi tradisional terdiri atas 4 tahapan, yaitu perencanaan strategi, penyusunan program, penyusunan anggaran, pengimplementasian, dan pengendalian. Perencanaan dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan laba jangka panjang dan perencanaan laba jangka pendek. Perencanaan laba jangka panjang disusun melalui 2 tahap, yaitu yang pertama perencanaan strategi dan yang kedua penyusunan program. Sedangkan manajemen strategi berbasis balance scorecard terdiri atas 6 tahapan, yaitu perumusan strategi, perencanaan strategi, penyusunan program, penyusunan anggaran, pengimplementasian, dan pemantauan. Perencanaan laba jangka panjang dalam manajemen strategi berbasis balance scorecard dipecah ke dalam ketiga tahapan yang terpisah, yaitu perumusan strategi, perencanaan strategi, dan penyusunan program. 3. Lingkup. Manajemen strategi tradisional mencakup lingkup yang sempit, hanya berfokus pada perspektif keuangan. Sedangkan manajemen strategik berbasis balance scorecard mencakup perspektif keuangan, customer, proses bisnis intern, serta pembelajaran dan pertumbuhan. 4. Koherensi. Dalam manajemen tradisional, koherensi keluaran yang dihasilkan oleh tahap perencanaan strategi, penyusunan program, dan penyusunan anggaran tidak dipandang penting. Sebagai akibatnya, perencanaan strategi hanya menghasilkan daftar sasaran-sasaran strategi, dan di antara sasaran yang satu dengan yang lain tidak dibangun hubungan sebab akibat. Bahkan di antara misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar, dan strategi tidak dibangun keterkaitan erat dengan sasaran strategi dan inisiatif strategi. Dalam manajemen strategi berbasis balance scorecard, ada 5 koherensi. Yang pertama, koherensi antara trend watching dan SWOT analisis dengan misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar, dan strategi. 2. Koherensi antara misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar, dan strategi dengan sasaran strategi. 3. Koherensi antara inisiatif strategi dengan program. 4. Koherensi antara program dengan anggaran. 5. Koherensi antara sasaran strategik pada berbagai perspektif, yaitu keuangan, customer, proses bisnis intern, pembelajaran, dan pertumbuhan. Mengapa manajemen strategik perlu bersistem? Beberapa alasan berikut menjadi dasar mengapa perusahaan-perusahaan sekarang perlu sistem untuk melaksanakan manajemen strategik. Yang pertama, untuk menghadapi lingkungan bisnis yang kompleks dan turbulen. Sistem menyediakan sarana pengambilan keputusan sistematik untuk membangun masa depan organisasi. Sistem menjadi eksplisit pemilihan dan pengimplementasian strategi sehingga mampu provoking truth berbagai personal organisasi. 2. Perencanaan dan pengimplementasian rencana memerlukan konsensus. Perumusan dan pengimplementasian strategi perlu melibatkan banyak pihak, serta dalam implementasinya perlu bersistem dan berstruktur. 3. Keluaran suatu organisasi bersifat maya dan tidak terstruktur. Untuk menghasilkan keluaran yang punya sifat tersebut, diperlukan sistem yang terstruktur agar organisasi mampu mengarahkan seluruh sumber daya yang dikuasainya, baik itu dimiliki sendiri atau dimiliki organisasi lain, untuk mewujudkan visi organisasi. Mengapa manajemen strategik menjadi suatu competitive necessity bagi perusahaan? Yang pertama, lingkungan bisnis kompetitif. Dalam lingkungan bisnis kompetitif, produk dan jasa yang dihasilkan produsen hanya dapat dipilih oleh customer jika produk dan jasa tersebut memiliki keunggulan dari pesaing. Untuk dapat melipat gandakan kinerjanya, manajemen perusahaan perlu melakukan langkah-langkah 3 tahap perencanaan. Yang pertama,
perumusan strategi, yang kedua perencanaan strategi, dan ketiga penyusunan program. Serta manajemen perlu mengembangkan dan mengoperasikan 3 sistem. Yang pertama sistem perumusan strategi, yang kedua sistem perencanaan strategi, dan ketiga sistem penyusunan program. Yang kedua, krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Dengan meningkatnya globalisasi ekonomi, perusahaan-perusahaan Indonesia menghadapi lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Untuk bangkit dari krisis, perusahaan-perusahaan Indonesia perlu mengubah sistem yang ada dan tidak lagi mengandalkan metode lama. Mereka harus merancang dan mengoperasikan sistem perumusan strategi dan perencanaan strategis yang dapat memotivasi seluruh personel untuk mencari langkah-langkah dan strategi baru. Kerangka konseptual pendesain proses SPPM. Proses SPPM digunakan untuk mewujudkan tahap-tahap manajemen strategik secara bersistem. Struktur SPPM terdiri atas struktur organisasi, jejaring informasi, dan sistem penghargaan. Untuk mewujudkan keenam tahap manajemen strategi, perlu dibutuhkan proses SPPM yang terdiri atas sistem perumusan strategi, sistem perencanaan strategi, sistem penyusunan program, sistem penyusunan anggaran, sistem pengimplementasian, dan sistem pemantauan. Faktor yang berpengaruh terhadap desain proses SPPM. Yang pertama adalah manajemen strategi. Manajemen strategi melibatkan proses SPPM untuk merumuskan strategi, merencanakan, menyusun program, anggaran, mengimplementasikan, dan memantau. Setiap tahap manajemen strategi memerlukan sistem yang dirancang untuk mencapai tujuan spesifik. Sistem perumusan strategi ini mencakup langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah identifikasi tren perubahan lingkungan bisnis yang akan dimasuki perusahaan di masa depan. 2. SWOT analisis. Yang ketiga, envisioning. Yang keempat, pemilihan strategi organisasi. 2. Struktur SPPM. Desain proses SPPM juga dipengaruhi oleh desain struktur SPPM. Bahkan dapat dikatakan lebih tegas bahwa desain struktur SPPM menentukan desain proses SPPM. Dalam struktur organisasi dan customer value mindset terhadap perumusan strategi adalah perumusan memilih value based strategi usaha untuk mengarahkan personel agar bertanggung jawab atas yang pertama, menyerahkan produk atau jasa yang memberikan value terbaik untuk pemenuhan kebutuhan tertentu customer dan menciptakan sistem strategik untuk secara berkelanjutan melakukan improvement terhadap value tersebut dan untuk menunaikan kewajiban perusahaan. Dan oleh karena organisasi lintas fungsional menuntut pemberdayaan karyawan, maka karyawan yang berdaya ini perlu diikutsertakan dalam proses perumusan strategi. 3. Mindset personal. Mindset personel menjadi landasan untuk mendesain proses SPPM. Oleh karena mindset merupakan sikap mental mapan yang digunakan untuk memandang lingkungan bisnis yang dimasuki oleh perusahaan dan mengingat lingkungan bisnis sangat turbulen, sehingga pemutakhiran mindset personal senantiasa perlu dilakukan. Berikut terdapat gambar pendesainan proses SPPM berdasarkan tahap manajemen strategik, struktur SPPM, dan mindset personel. Tahapan manajemen strategik yang pertama adalah perumusan strategi. Dengan menggunakan sistem perumusan strategi, perumusan visi misi, keyakinan dasar, dan nilai dasar organisasi, serta sistem pemilihan strategi. Yang kedua, perencanaan strategik dengan menggunakan sistem perencanaan strategik dengan kerangka balance scorecard dan cascading proses. Yang tiga, penyusunan program. Yang keempat, penyusunan anggaran. Yang kelima, pengimplementasian. Yang keenam adalah pemantauan dengan menggunakan sistem effective management control system dan activity based cost system. Berikut terdapat gambar 3 sistem utama untuk memasuki lingkungan bisnis kompetitif dan turbulen. Sistem tersebut antara lain yang pertama, trend watching, SWOT analysis, envisioning, pemilihan strategi. Yang kedua, sistem penerjemah visi misi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar, dan strategi. Dan yang ketiga adalah sistem pengelolaan sumber daya atau resource management system. Selanjutnya
Selanjutnya, trend matching, SWOT analysis, envisioning, dan choosing strategi sistem. Sistem ini digunakan untuk mengamati tren perubahan yang terjadi di lingkungan makro, lingkungan industri, dan lingkungan persaingan. Sistem ini dapat diibaratkan sebagai change sensing radar yang digunakan untuk melakukan pengindaran terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan luar perusahaan. Di samping itu, sistem ini juga digunakan untuk memperkirakan dampak perubahan lingkungan luar perusahaan terhadap misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar, dan strategi perusahaan. Sistem penerjemah misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar, dan strategi. Sistem ini digunakan untuk menerjemahkan misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar, dan strategi ke dalam sasaran dan inisiatif strategik yang komprehensif, koheren, terukur, dan berimbang. Sistem perencanaan strategik berbasis balance score merupakan sistem yang berfungsi untuk menerjemahkan misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar, dan strategi ke dalam sasaran-sasaran strategik yang komprehensif, koheren, terukur, dan berimbang. Di samping itu, sistem perencanaan strategik digunakan untuk memilih inisiatif strategik untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategik tersebut. Sebagai sistem penerjemah misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar, dan strategi, sistem perencanaan strategik didesain untuk menerjemahkan secara komprehensif, koheren, terukur, dan berimbang misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar, dan strategi yang telah dipilih pada tahap perumusan strategi. Selanjutnya, sistem pengelolaan sumber daya atau resource management system. Sistem pengelolaan sumber daya berfungsi untuk merencanakan pemanfaatan sumber daya modal, sumber daya fisik, sumber daya informasi, modal manusia, organisasi untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategik, tujuan, dan visi organisasi. Sistem penyusunan program, sistem penyusunan anggaran, sistem pengimplementasian, dan sistem pemantauan berfungsi sebagai sistem pengelolaan sumber daya. Melalui sistem penyusunan program dan sistem penyusunan anggaran, personel perusahaan melakukan perencanaan pemanfaatan sumber daya untuk menjadikan perusahaan sebagai institusi lipat ganda kekayaan. Melalui sistem pengimplementasian, sumber daya dimanfaatkan untuk melipat gandakan kekayaan perusahaan. Melalui sistem pemantauan, pemanfaatan sumber daya tersebut dipertanggungjawabkan untuk menilai keberhasilan perusahaan dalam melipat gandakan kekayaan dalam jangka waktu tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.